Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini, GSKI Hosana, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam Menara Doa Hosana hari Sabtu tanggal 6 September 2025. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dan kita menyembah Tuhan. Mengaku Yesus Tuhan berarti kepentingannya atas kami, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segala hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Mari Bapak Ibu, jika mengakui Yesus Tuhan, hanya kepentingannya saja yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas kami, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah kau miliki, kini aku telah kau miliki, kau beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Aku
hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Aku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan, relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Demi melayani Engkau Tuhan. Rencanamu yang jadi atas hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan kita yang hebat. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami, atas pelayanan kami. Haleluya. Biarlah musik dengan syahdu kita terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Betapa lebar dan panjangnya, betapa luasnya cinta-Mu, Yesus Tuhan. Tak terbendung anugerah-Mu Tuhan. Betapa kayanya Engkau Tuhan, betapa herannya kami Bapa atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hebat, betapa luar biasa. Oh, hey, hey.
betapa hebat, Engkaulah Rajaku yang perkasa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Layak terima pujian, layak terima pujian. Langit menceritakan karyamu, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan, Raja yang diurapi. Kekuatanmu besar, selamanya Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sungguh indah berlama-lama di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah di dalam anugerah Tuhan, menikmati kehadiran-Mu menjadi bagian yang sangat terpenting dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, ketika di dalam hadirat-Mu, maka hadirat mulai menguasai kami. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kecemasan. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau adalah menara perlindungan bagi kami, sumber kekuatan di dalam hidup kami. Apapun yang dapat kami lakukan di hari-hari hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, meluputkan kami dari bencana, meluputkan kami dari pencobaan-pencobaan. Biarlah semakin nyata Tuhan, kehendak-Mu di bumi seperti kehendak-Mu di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menguasai kami dimanapun kami saat ini berada, untuk mendapati hikmat penuh dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan tidak fokus kepada suara kita, tidak fokus kepada, tidak melihat maksud saya, dengan kekurangan-kekurangan kita yang kita ada di diri kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah hati. Hati yang menyembah, hati yang diberikan kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sebagai bentuk kita mengabdi kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka ayat kebenaran firman Tuhan hari ini dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ke-17. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Tentu di dalam pencobaan, di dalam pelayanan, Timotius ataupun Paulus, ya maksudnya dalam pelayanan itu ada pencobaan Bapak Ibu, pasti. Tentunya juga saya dan saudara sebagai orang yang melayani Tuhan juga pasti menemukan kerikil-kerikil, menemukan beban, menemukan pergumulan, permasalahan yang harus diselesaikan, harus dihadapi maksudnya, tapi tidak gampang. Tidak gampang dihadapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang diri kita sendiri. Paulus mau mengatakan bahwa di dalam surat 2 Timotius ini, iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kata kunci dari ayat yang sudah kita baca, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat. Ya. Diilhamkan Allah dan bermanfaat. Ya. Alkitab merupakan berita yang asli dari Elohim kepada manusia dan satu-satunya kesaksian yang tidak dapat salah. Satu-satunya kesaksian yang tidak dapat salah mengenai kegiatan Elohim yang menyelamatkan untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu, Paulus menekankan bahwa pentingnya kita mengingat firman kitab suci
yang sudah diilhamkan. Diilhamkan dalam bahasa Yunaninya ada dua kata. Kata pertama theos yang berarti Tuhan, dan pneo bernafas, ya. Artinya dinafaskan oleh Tuhan, inspirasi ilahi, hidup atau sabda Allah. Berarti Bapak Ibu, dengan tegas ditekankan bahwa firman kebenaran Tuhan ini adalah dari Tuhan sendiri. Hakikatnya benar, tepat, ya, dan tidak dapat diragukan, ya, Bapak Ibu. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk hari-hari yang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu, dalam pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam kehidupan, Paulus menekankan dan mengingatkan bahwa ketika kita mengalami penganiayaan, iman kita bertumbuh, kita tetap fokus untuk membaca kitab suci. Bagaimana kita jadi kuat kalau kita sendiri saja tidak tahu kuat itu seperti apa, harus seperti apa? Dari mana asal kekuatan kita? Kita sendiri tidak membaca Alkitab Bapak Ibu. Kita sendiri tidak mendengar. Iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Kita sendiri tidak mau ke gereja, atau kita sendiri tidak mau membuka hati kita, ya. Karena begitu banyaknya cobaan, oleh sebab itu kekuatan kita ada di dalam firman Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ya, tentu di dalam kehidupan kita tidak sepenuhnya, tidak selamanya dalam perjalanan kita tepat terus ya Bapak Ibu. Ada waktunya kita meleset, ya, karena kemanusiaannya kita ini. Tetapi karena kita ini memang masih di dalam daging kita yang memberontak melawan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita bersalah, Alkitab akan memberitahukan, Alkitab akan memperbaiki kelakuan. Isi di dalam Alkitab itu menyatakan untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik dalam kebenaran. Bawalah anak Bapak Ibu, bawalah diri sendiri untuk mengenal kebenaran firman Tuhan dengan teguh. Karena apa? Karena Alkitab diperlengkapi untuk kita, untuk menjadi bagian kita di dalam perjalanan hidup kita, untuk mengiring kita ke langit dan bumi yang baru. Amin. Kita akan menaikkan pujian, Bapa ajarku pahami rencana mulia. Ya Tuhan, ketika kami menelisik, membaca firman-Mu di dalam kitab suci ini Tuhan, kami melihat rencana Tuhan yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami. Amin. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa ingin
segala hal Bapa-Ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Dalam segala hal Bapa-Ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Roh Kudus yang di dalam kami terus memimpin kami dalam kebenaran. Kami adalah orang asing di bumi ini Tuhan, asing bagi dunia ini. Kami berasal dari Tuhan. Selayaknya lah kami hidup sebagai anak kerajaan, tetap berdiri teguh di dalam penganiayaan, tetap kuat, tetap teguh. Iman kami tidak goyah walaupun sekeliling kami hendak membuat kami jatuh. Tuhan, teruslah berkenan dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan kesalahan, Tuhan ingatkan. Alkitab-Mu mengajari kami untuk memperbaiki kelakuan kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hati yang lemah lembut, yang mau diajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam menara doa Hosana pada siang hari ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan berkat yang nyata atas kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kau menggenggam tangan mereka Tuhan. Ketika mereka mulai goyah, Tuhan kuatkan kembali iman mereka. Ketika mereka kehilangan arah, Tuhan memberikan jalan yang tepat, jalan keluar bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak-Mu semua Tuhan, Tuhan perlengkapi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam dunia yang tidak baik-baik ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan berkuasa menyembuhkan, memulihkan, berkuasa untuk memperbaiki kelakuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Gembala senior kami, Gembala Sidang GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami serahkan hamba-Mu yang terkasih ini. Duduk berdirinya, Tuhanlah yang memegang. Tuhan menjadi kekuatannya, Tuhan menjadi kesembuhan atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, pelayanan yang hamba-Mu ini lakukan beserta istri, anak, juga menantunya Tuhan. Tuhan perlengkapi juga seluruh segenap pelayan GSKI Pusat dimanapun berada. Bahkan GSKI yang tersebar luas di Indonesia maupun di luar negeri. Kami berdoa Tuhan yang menopang, Tuhan yang memperlengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa bangsa negara kami Indonesia tercinta. Terima kasih untuk pemulihan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia kami. Kami mau mengucapkan berkat, kami mengimani, kami percaya bahwa bangsa ini ada di tangan Tuhan, bangsa ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bangsa ini
akan dipulihkan, akan diberkati. Karena kami tahu Tuhanlah pahlawan atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhanlah yang berkuasa atas bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan, setiap departemen, setiap pelayanan publik, baik di kota maupun di desa. Kami berdoa biarlah mereka semua jajaran pejabat tersebut Tuhan melayani dengan kesungguhan hati, melayani dengan jujur, transparan, dan semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa kota kami, kota Jambi, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang memberkati kota kami, menjagai kota kami, melindungi kota kami. Terima kasih untuk kesuburan tanahnya. Terima kasih juga untuk pendapatan perekonomian di kota Jambi ini. Kami percaya Tuhan akan terus membuat kota kami semakin berkembang dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Menara doa selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.